Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmadullaha hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulikan nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima biqadri azamati dzatika fi kulli waqtin wa hin. Amma ba'du. Jamaah sidang salat maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita memulai kajian kita pada kesempatan kali ini, mari kita sama-sama membaca Al-Fatihah. Kita khususkan untuk penulis kitab, yaitu Sayyid Abdul Aziz bin Muhammad bin Siddiq Al-Ghumari, dan juga putra beliau yang menjelaskan wasiat Siddiqiyah ini, yaitu Sayyid Abdul Aziz bin Muhammad bin Siddiq Al-Ghumari. Ala hadhihi niyya wa bikulli niyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan wasiat dari Sayyid Muhammad bin Siddiq Al-Ghumari, yaitu di halaman yang ke-14, war-ridha bil mawjud, ridho atas apa yang ada. Summa qala syekhuna wa imamuna radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana bihi. Dan kemudian syekh kita mengatakan, war-ridha bil mawjud, dan aku pun berwasiat agar kalian ridho atas apa yang ada. Qultu, kemudian aku mengatakan, ar-ridha bil mawjud, ridho kepada atas apa yang ada, huwa, yaitu al-iktifa'u bi ilmihi ta'ala wa taqdirihi wa tadbirihi li umuril abdi ahsana taqdirin wa akmala tadbirin, yaitu mencukupkan dengan ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala dan ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala dan pengaturan Allah Subhanahu wa ta'ala atas seluruh perkara seorang hamba dengan sebaik-baiknya ketetapan dan sesempurna-sempurnanya pengaturan. Wa dzalika thamratun min thimaril mahabbati, dan hal tersebut adalah buah dari kecintaan. Qala Al-Ghazali, Al-Imam Al-Ghazali mengatakan, wa huwa min maqamatil muqarrabin, hal tersebut adalah bagian dari kedudukan orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Qultu, Sayyid Abdul Aziz mengatakan, wa innama kana dzalika li'annahu yadullu ala ridhal abdi bima yu'amiluhu bihi rabbuhu. Sesungguhnya hal tersebut adalah karena pengaturan, ketetapan, karena ridho menunjukkan kepada keridhoan seorang hamba atas bagaimana Tuhannya berinteraksi kepadanya. Fala yara fi ma ya'tihi minallahi ta'ala mimma yakrahuhu ghairuhu illal khair. Maka seorang hamba tersebut tidaklah melihat kepada sesuatu yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana sesuatu tersebut dibenci oleh orang lain, akan tetapi baginya adalah sebuah kebaikan. Fayadharu alaihi atharu dzalika wa huwa as-sururu wal farah, dan nampak darinya atas ketetapan tersebut adalah sikap bahagia dan senang. Wa idza hasalal abdu ala hadzal maqam, jika seorang hamba sampai kepada derajat ini, kana mimman qala Allah taala fihim, maka hamba tersebut adalah bagian dari firman Allah Subhanahu wa taala, radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah Subhanahu wa taala ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah Subhanahu wa taala.
Warawa Ibnu Asakir an Aisyata qalat, dan meriwayatkan Ibnu Asakir dari jalur Sayyidah Aisyah bahwa Sayyidah Aisyah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man radiya anillah radiyallahu taala anhu, barang siapa ridho kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah ridho kepadanya. Fal kamalu wal khairu kulluhu fir ridha bima yabruzu minal hadrati min ghairi nadharin ila ma tamilu ilaihin nafsu wa tahwahu. Maka kesempurnaan dan kebaikan seluruhnya di dalam keridhaan atas apa yang lahir dari kehadirat Allah Subhanahu wa taala, tanpa melihat kepada kecondongan nafsu dan apa yang diinginkan oleh nafsu. Kama rawal Baihaqi fi Syu'abi, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi dalam kitab Syu'abul Iman, an Ubadah ibni Samit, dari Sayyidina Ubadah ibnu Samit radhiyallahu taala anhu, qala, ia berkata, qala rajulun, berkata seseorang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ayyul amali afdalu, wahai Rasulullah, amal perbuatan apa yang paling mulia? Qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, as-sabru was-samahatu, sabar dan toleran. Qala, kemudian laki-laki tersebut kembali bertanya, uridu afdhala min dzalika, aku menginginkan yang lebih mulia dari itu. Qala, Rasulullah menjawab, la tattahimillaha ta'ala fi syai'in min qada'ihi, janganlah kamu menuduh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada sesuatu pun dari ketetapannya. Falihadza awsa syekhana radhiyallahu ta'ala anhu al-muridas salika birridha bil mawjud. Oleh karena itu syekh kita, yaitu Sayyid Muhammad bin Siddiq Al-Ghumari, berwasiat kepada para muridnya yang ingin berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala untuk ridho atas segala sesuatu yang ada. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ridho atas segala sesuatu yang ada. Yang ada artinya yang dianugerahkan Allah Subhanahu wa taala kepada seorang hamba. Maka di sini dikatakan bahwa ridho kepada sesuatu yang ada adalah mencukupkan dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Mencukupkan dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala artinya tidak ada segala sesuatu pun yang terjadi di dunia ini yang terlepas dari pengetahuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka segala sesuatu yang terjadi di dunia ini semuanya atas kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang terlepas dari pengetahuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika kita mencukupkan dengan pengetahuan Allah, ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala, yang lahir adalah keridhaan. Tidak mungkin Allah Subhanahu wa ta'ala menetapkan sesuatu yang salah. Itu tidak mungkin. Tidak mungkin itu. Artinya apa? Mustahil di dunia ini terjadi sesuatu yang salah. Jadi kalaupun kita salah, itu sudah ketetapan Allah. Maka harus ada hikmah di balik itu. Harus ada hikmah di balik itu. Maka di balik kesalahan yang kita lakukan harus ada istighfar setelahnya. Kalau tidak ada istighfar setelahnya, artinya kita tidak sadar. Sehingga kita mengatakan bahwa ini kan Allah yang menakdirkan, saya nggak butuh istighfar. Ya kan lucu kalau seperti itu. Ada orang mencuri, kemudian, oh itu sudah takdirnya Allah, kamu nggak boleh hukum saya. Artinya dia tidak faham kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala dari kesalahan yang dia lakukan. Dari kesalahan yang dia lakukan. Maka di sini mencukupkan diri kita dengan ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala.
Berapa banyak di antara kita yang sudah mencukupkan dengan ilmu yang dipelajarinya, bukan ilmu Allah yang dititipkan kepadanya. Ini berbeda antara merasa memiliki ilmu dan merasa dititipi ilmu. Kalau merasa memiliki ilmu, seolah-olah ilmu itu milik dia. Tapi kalau merasa dititipi ilmu, dia tidak merasa memiliki ilmu itu. Artinya ilmu itu hanya titipan. Ini tidak hanya ilmu, tapi juga segala sesuatu selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk di dalamnya istri, anak, keluarga, harta, aset. Semuanya selain Allah Subhanahu wa ta'ala itu bukan milik kita. Bahkan termasuk kita sendiri, ini bukan milik kita. Sehingga Allah bisa kapan saja mengambilnya. Sehingga Allah bisa kapan saja mengambilnya. Contoh simpel. Ada seseorang sedang khutbah. Sebelum khutbah, dia mempersiapkan teks khutbahnya. Sudah siap teks khutbah ini, dia maju ke atas mimbar, berdiri, sudah pengantar, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, amma ba'du faqad qala Allahu ta'ala, dan selanjutnya. Dia mau masuk kepada tema pembahasan khutbahnya, kertasnya kena kipas angin, jatuh ke bawah. Diam khatib ini dan tidak bisa ngomong lagi. Karena apa? Karena ilmunya di kertas. Terkadang ini permisalan saja, karena ilmunya di kertas. Terjadi tidak kepada Imam Al-Ghazali? Terjadi kepada Imam Al-Ghazali. Sudah belajar bertahun-tahun, kemudian tulisan catatannya itu ada di tas, ternyata dirampok. Imam Al-Ghazali mengikuti perampok itu karena ingin merebut buku yang ditulisnya bertahun-tahun. Kata perampoknya apa? Oh, ternyata ilmu kamu ada di buku. Ngapain kamu belajar bertahun-tahun? Itu di buku. Terkadang ditulis di ingatan, terkadang ditulis di hati. Dan itu pun juga kadang Allah langsung ambil. Seketika hilang, gak muncul sama sekali. Tidak hadir. Maka di sini kita harus mencukupkan dengan ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala saja. Tidak ada yang lain. Wa taqdirihi, dan mencukupkan dengan ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah sudah menetapkan, ya sudah, itu yang terbaik. Meskipun menurut perhitungan kita dan pemahaman kita itu buruk. Maka kalau buruk, apa hikmah di balik itu? Apa hikmah di balik itu? Wa tadbirihi, dan pengaturan Allah Subhanahu wa ta'ala, mencukupkan dengan pengaturan Allah Subhanahu wa ta'ala li umuril abdi, atas seluruh perkara dari seorang hamba. Ahsana taqdirin wa tadbirin, dengan sebaik-baik ketetapan dan sebaik-baik pengaturan. Ada yang lebih baik dari ketetapan Allah? Tidak ada. Sehingga di sini dikatakan ketika hamba sudah sampai kepada derajat ini, maka dia bagian dari orang-orang yang sudah dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu adalah buah dari mahabbah, yaitu cinta. Dan kita perlu ingat di dalam surat Ali Imran bahwa Allah berfirman, Kul, katakanlah wahai Rasulullah, in kuntum tuhibbunallaha, jika kalian mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Mengikuti siapa kalau cinta kepada Allah? Mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ridho kepada ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di sini dikatakan karena keridhoan tersebut, keridhoan seorang hamba itu menunjukkan bahwa itu adalah bagaimana
Allah Subhanahu wa ta'ala berinteraksi dengannya. Jadi ketika Allah berinteraksi kepada seorang hamba, bagaimana semestinya hamba tersebut menerima interaksinya Allah? Interaksi Allah kepada seorang hamba adalah ketetapan Allah dan pengaturan Allah. Kadang ketetapan dan pengaturan tersebut bentuknya kebahagiaan, kadang bentuknya kesedihan. Maka ketika sudah masuk ke dalam makom ini, derajat ini, tanda dari seorang hamba sampai kepada keridhaan tersebut adalah tidak ada sesuatu pun yang terjadi di dunia ini kecuali dia akan merasa bahagia dan senang atas kejadian tersebut. Mau tentang kesedihan, dia senang. Maka kita menemukan beberapa ulama yang ketika sakit dia malah bersyukur. Dia bahagia dengan sakitnya. Dia tidak merasa sedih dengan sakit tersebut. Kenapa tidak merasa sedih? Karena dia merasa ini Allah sedang perhatian kepada saya, maka saya diberikan sakit. Jadi karena perhatian Allah maka saya sakit. Jadi Allah perhatian, mendapatkan perhatian Allah dengan musibah dia bahagia. Ini adalah tanda-tanda dari keridhaan. Kalau sudah seorang hamba sampai kepada derajat ini, makom ini, maka dia akan masuk ke dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala, radhiyallahu anhum wa radu anhu. Allah Subhanahu wa ta'ala ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba sekarang kita bandingkan antara ayat ini dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang setelahnya, man radiya anillah, barang siapa yang ridho kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, radhiyallahu ta'ala anhu, niscaya Allah ridho kepadanya. Sekarang pertanyaannya, Allah ridho kepada hamba itu dulu baru kemudian hambanya ridho, atau hambanya ridho kemudian Allah ridho? Secara hakikat Allah dulu yang ridho. Setelah Allah ridho, Allah akan menciptakan sebab-sebab keridhaan seorang hamba tersebut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini secara hakikat. Tapi secara manusiawi kita yang hidup di dunia ini, hamba ini berusaha. Setelah berusaha mendekat kepada Allah, kemudian dia ridho kepada Allah, sehingga kemudian dia dapat merasakan keridhaan Allah kepadanya. Ini secara duniawi dan manusiawi. Maka di kitab Bidayatul Hidayah yang kita kaji kemarin, ada hadis qudsi yang menceritakan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan 7 malaikat. Malaikat pertama jaga langit pertama, kedua, ketiga, keempat, sampai langit yang ke-7. Tugasnya apa? Screening amal ibadah seorang hamba, yang mana yang ikhlas. Sampai ada amal ibadah seorang hamba yang dikawal oleh 7.000 malaikat, melewati langit yang ke-7 sampai ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan apa? Lemparkan amal perbuatan ini kepada yang mengamalkan, dan baginya laknatku. Malaikat kemudian mengatakan, baginya laknatmu dan laknat kami. Kemudian seluruh masyarakat langit mengatakan, baginya laknat Allah, laknat malaikat, dan laknat kami seluruh penghuni langit. Setelah itu apa? Setelah itu Allah Subhanahu wa ta'ala menutup hati hamba tersebut. Ini ketetapan yang sudah azali, sehingga kemudian Allah menetapkan, coba, tabbat yada abi lahabi wa tab. Ayat ini turun, Abu Lahabnya masih hidup kan? Masih hidup. Artinya mungkin gak Abu Lahab dapat hidayah? Tidak mungkin, karena sudah dapat bocoran dari langit. Maka keridhaan juga seperti itu. Allah ridho dulu, setelah ridho baru lahir sebab-sebabnya. Bagi kita harus mencari sebab-sebab itu.
Sampai kemudian kita sampai kepada titik merasakan keridhaan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Lah mungkin nggak keridhaan ini kita merasa ridho sedangkan amal dalam kehidupan kita tidak sesuai dengan Rasulullah? Mungkin tidak? Tidak mungkin. Allah sudah ridho sama saya sudah sampai kepada hakikat, saya nggak butuh lagi salat 5 waktu. Saya cukup ingat saja kepada Allah, sudah cukup. Mungkin nggak itu? Tidak mungkin. Mustahil. Mustahil seperti itu. Jadi hal-hal seperti ini harus sesuai dengan tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kemudian di sini dikatakan ada seseorang yang bertanya kepada Rasulullah tentang amal perbuatan yang paling afdol, yang paling mulia. Dikatakan as-sabru was-samaha, sabar dan toleran. Sabar, toleran. Setelah ini kita akan membahas sabar, yaitu as-sabru alal mafqud, sabar atas sesuatu yang hilang. Sabar kepada sesuatu yang hilang. Maka di sini Rasulullah menjawab kesabaran dan toleran. Kemudian laki-laki tersebut kembali bertanya kepada Rasulullah, aku ingin yang lebih dari itu. Rasulullah menjawab, la tattahimillaha ta'ala fi syai'in min qada'ihi. Jangan engkau menuduh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam sesuatu pun dari ketetapannya. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala menetapkan apa saja dalam kehidupan kita. Jangan pernah menuduh Allah Subhanahu wa ta'ala salah dalam ketetapan itu. Jadi tidak boleh menuduh salah. Ya Allah, kok saya rugi sih ya Allah? Harusnya kan untung. Bisnis. Ya Allah, kok saya sakit padahal saya sudah jaga kesehatan. Ya Allah, saya sudah berobat, kok nggak sembuh-sembuh. Ya Allah, saya sudah begini, kok tidak begini. Jangan pernah menuduh Allah seperti itu. Ini lebih baik daripada sabar dan toleran. Dan ini sulit sekali. Sulit sekali. Oleh karena itu, Syekh Muhammad bin Siddiq Al-Ghumari mewasiatkan agar kita ridho kepada segala sesuatu yang ada, kepada segala sesuatu yang kita miliki. Maka kalau sudah ridho dengan itu, kita sudah sampai kepada derajat yang dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.